Makanya makruh menutup mata di waktu sholat kalau tidak ada yang harus membuat kita menutup mata. Maka ibu kalau pakaian jangan terlalu menyolok. Kenapa? Karena itu bisa menusuk-nusuknya orang. Allah Akbar. Dilihatnya telefon itu mantap kali telefonnya. Modelnya itu berapa? Terus itu maka biasa-biasa aja. Sekarang makin maju apa makin merusak ibadah. Coba lihat sekarang makin bagus telefon, makin goyang apa pikiran orang. Hal itu begitu sekarang. Apa sibuk selfie? Atau waktu selfie sibuk ke situ Pak. Banyak sekali itu rusak. Kalau dikendalikan itu. Ya Bet. Kita apa? Apa ke tempat sujud? Pandangan ke tempat sujud. Itu apa itu tujuannya itu untuk membuat kita lebih fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah murid rahimahullah. Tanpa memperpanjang mukadimah karena waktu terus berjalan, marilah kita mulai ceramah singkat kita pada malam ini. Kita ambil judulnya adalah ciri-ciri sholat yang berkualitas, yaitu sholat yang berkualitas. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, wahai orang beriman, dirikan sholat. Bukan wa amilus sholat, bukan kerjakan. Itu identik tujuannya Allah menyuruh sholat, tapi berkualitas, bermutu. Bukan wa amilus sholat, bukan kerjakan, bukan laksanakan, tapi dirikan sholat, tegakkan sholat. Kenapa? Karena sholat yang berkualitas itulah yang bisa memberikan pengaruh kepada orang yang sholat. Jadi kalau ada orang sholat tapi dalam pengaruhnya dan tercapai tujuannya, itu karena sholatnya belum berkualitas. Dia tak sholat di rumah, habis sholat hilang sandal. Masa hilang sandal habis sholat? Rupanya motif itu mengatakan tinggalkan yang jelek-jelek, ambil yang bagus-bagus. Itu dia makan. Artinya apa itu? Karena sholatnya sekedar melepaskan kewajiban. Jadi karena itu bagaimana sholat kita berkualitas supaya kita dapat merasakan apa tujuan sholat itu terhadap diri kita. Kemudian sholat adalah merupakan bukti rasa syukur dan menjadi orang sabar. Jadi syukur yang paling utama itu yang dilihat adalah sholatnya. Sholat yang dilihat. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya kami telah berikan nikmat yang banyak kepada kamu. Apa diminta? Washolli li rabbik, maka sholatlah karena Tuhan.
Sholatlah tanda syukur yang paling utama. Makin berkualitas sholatnya, makin tinggi kuantitas sholatnya, maka akan semakin meningkat rasa syukurnya kepada Allah. Dan orang sabar pun yang dilihat adalah sholatnya. Tandanya dia sabar, dia sholat. Contoh, orang sakit itu menggugurkan dosa apabila dia sabar. Bagaimana menilai orang sakit itu sabar, sakit dia, tapi dia tetap sholat sebisanya. Itu dia. Jadi sakit dia tetap sholat. Maka sholat itu tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring. Bagaimana misalnya? Berarti menunjukkan walaupun bagaimana keadaannya, dia tetap sholat. Nah, di situ nilainya. Jadi menilai kita ini orang bersyukur, menilai kita ini orang penyabar, salah satu yang dinilai adalah sholat. Berarti orang tidak sholat itu tidak penyabar, tidak penyabar. Nah, oleh karena itu, itulah pentingnya sholat berkualitas. Mana tanda sholat yang berkualitas? Satu, sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu. Sahabat bertanya, ayul amali afdal, apakah amal yang paling afdal ya Rasulullah? As-sholatu fi waktiha, sholat pada waktunya. Oleh Imam Hanafi menafsirkan as-sholatu fi awwali waktiha, sholat di awal waktu. Apa logikanya itu? Kalau orang sholat di awal waktu, ada di situ nilai kesungguhan. Belum dia sholat, dia sudah ingin bertemu dengan Allah. Setiap ada kesungguhan, itu biasanya akan bermutu apa yang dia lakukan. Orang bekerja sungguh-sungguh, insya Allah akan berkualitas. Di situ. Dan orang yang sholat di awal waktu bahagian daripada kehusukan. Kenapa? Karena dia lebih mengutamakan Allah daripada yang lain. Jadi orang sholat di awal waktu itu sudah termasuk daripada kehusukan. Kenapa? Karena dia mengutamakan Allah. Dan lezatnya iman, lezatnya sholat, dia mengutamakan Allah daripada yang lain. Disitulah nikmatnya sholat. Jadi kalau ada video takut kita atau ragu kita sholatnya tetap terlambat, itu biasanya nikmat sholat itu. Tapi orang yang suka melambat-lambatkan sholat, itu adalah bagian daripada kelalaian. Kenapa? Belum dia sholat sudah anggap enteng kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah anggap enteng, nantilah, sebentar lagi lah, sedikit lagi lah. Belum apa-apa, dia sudah anggap enteng. Itulah pentingnya sholat di awal waktu. Itu sholat yang berkualitas. Maka bagi kita ini yang kita coba ke depan supaya sholat kita betul-betul bermutu, bapak-bapak mempengaruhi kepada diri kita. Ya, terutama anak kita coba bagaimana mereka sholat di waktu terbiasa. Yang kedua, sholat yang berkualitas itu adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah dulu, sholatul jamaah afdalu min sholatil fajr bisa bagi wasmina darjatan. Sholat berjamaah 27 kali lipat lebih baik daripada sholat sendiri. Secara kualitas, sholat berjamaah ini bisa untuk menebus dosa sholat yang tinggal dulu secara kualitas. Karena dia bermutu. Di samping sholat sunnah, di samping fikul. Kenapa? Karena dia mutu nilainya tinggi, berarti bisa mengurangi kelalaian atau sholat kita yang tinggal dulu. Maka kalau ingin kita menebus sholat yang tinggal dulu terasa bagi kita, salah satu
usahakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Nah, di dalam sholat berjamaah ini ada yang perlu diperhatikan. Satu, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat. Rapat dan luruskan shaf. Sesungguhnya rapat dan lurusnya shaf itu dalam sholat bagian daripada kesempurnaan sholat berjamaah. Tapi rapat dan lurus nyaman. Nyaman, Pak. Jangan rapat dan lurus tapi kita tidak nyaman dari sholat tenang sholat ini. Rapat dan lurus, maka di situ rapatnya kaki harus seiring dengan rapatnya bahu. Karena ada orang kalau dikatakan rapat kakinya aja dicarinya. Jangan. Kenapa? Karena yang dikatakan Rasul, setan masuk di antara bahu. Maka bukan di antara kaki, di antara bahu. Berarti rapatnya kaki itu harus seiring dengan bahu, tapi nyaman. Kalau rapat kaki dengan bahu, masuk setan kata Rasul. Berarti tujuannya rapat kaki seiring dengan bahu. Nah di situ. Kalau ada orang sholat mau menginjak kaki terus kerjanya, duluannya kita pijak kakinya dulu. Ya. Daripada kita susah dibuatnya, itu sekian rapatnya beda. Artinya apa? Karena ada orang kalau dikatakan terus kakinya yang dicarinya. Lalu kaki kita yang jadi. Nah, bukan itu rapat seiring dengan bahu. Ya. Kemudian dalam sholat berjamaah makruh hukumnya banyak keluar bacaan. Kalau sendiri boleh Allah walhamdulillah boleh, karena merasa usul. Tapi kalau sholat berjamaah itu makruh. Kenapa? Mengganggu orang yang di sampingnya. Tidak boleh egois, Pak. Ada mengatakan aku Ustaz begitu baru rasa sholat. Kalau bacaan itu ku dengar dia tapi terganggu orang. Tidak boleh egois. Tidak boleh. Maka bacalah sekedar didengar telinga sendiri. Apalagi di belakang makmum, di belakang imam pula pas dia imam sudah bil alamina innaka hamidum majid. Tiba-tiba di belakang asyhadu an la ilaha illallah, ragu itu salam. Ragu di belakang baru syahadat. Nah, tapi kalau tidak keluar tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Nah, kemudian kalaupun disuruh sujud terakhir dipanjangkan, ya dipanjangkan sujudnya, berdoa sujud terakhir. Tapi kalau berjamaah tidak boleh terlalu lama. Kenapa? Itu mengurangi kehusukan. Contoh, kalau imam dia panjang sujudnya terakhir, itu tidak makmum, tidak paham semua itu. Disangka makmum itu, imam itu masih hidup pendek. Itu masih apa dia itu bikin. Kenapa lama? Dia tak paham itu. Nah, dan kita pun yang di samping makmum sujud orang sudah tahiyat, kita tetap sujud, itu mengganggu juga perasaan dia. Kenapa? Karena kita terlalu lama. Tapi kalau sendiri boleh. Maka dalam sholat itu, walaupun disuruh panjangkan sujudmu, tapi jangan melampaui batas, karena itu mengganggu kepada orang lain. Kemudian di dalam sholat berjamaah itu juga tidak boleh mendahului imam dan tidak boleh melambat-lambatkan. Tetapi ikuti takbir intiqalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Jangan Allah Akbar kata imam, aku belum siap. Tak boleh siap, tidak siap. Yang kebersamaan, maka pencuri yang paling dibenci Allah adalah mencuri dalam sholat. Siapa itu? Mendahului imam. Saya bertanya Bapak Ibu, kapan paling suka kita mendahului imam? Kapan paling suka mendahului imam?
lagi ceramah. Kapan kita paling suka mendengar imam? Saya lihat paling banyak di salam kedua, salam kiki. Imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam belum sudah selesai dia. Maka bagusnya salam itu selesai dulu imam salam kedua, baru kita salam. Itu lebih afdal, lebih bagus. Kenapa? Tidak mendahului imam. Walaupun salam pertama kita agak wajib sudah boleh. Itu pentingnya. Jadi sholat itu bagaimana pentingnya kerapian, kebersamaan. Yang boleh tinggal sholatnya tayat terakhir, boleh. Bila alamina innaka hamidum majid. Tidak ada lagi yang disolatkan. Asalkan terus apa? Berdoa dengan panjang. Walaupun dari kenapa? Karena Allah sudah selesai. Nah, di situ pentingnya sholat berjamaah itu peraturan harus dilihat. Nah kemudian ketika sholat berjamaah ada khilafiyah. Satu, warka'u ma'arroki'in. Rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Salah satu oleh pendapat bahwa kalau dapat imam di waktu ruku itu dianggap satu rakaat. Masbuk kita kita dapat imam dapat imam waktu ruku sempurna dapatnya itu dianggap satu rakaat. Timbul pertanyaan, yang mana bacaan Fatihahnya? Qiraatul imam bi qiraatil ma'mum. Bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Tapi sebagian lain tidak tetap menambah satu rakaat. Tidak masalah, tidak biar. Tapi jangan menyalahkan kalau ada orang melakukan seperti itu. Ya Bapak Ibu, jadi kalau dapat imam satu rakaat waktu ruku terlambat kita, masuk kita dapat imam tapi dengan baik, maka dianggap satu rakaat. Bagusnya kita kalau masbuk, apapun dapat imam itu, kita takbir dulu, takbiratul ihram, baru ikut imam. Karena ada orang langsung terlambat dia, Allahu Akbar, itulah takbir. Karena disitu dimulai dengan takbir, maka takbir intikal itulah langsung dipakainya awal sholat. Bagusnya apa? Terlambat kita sholat takbir dulu, Allahu Akbar. Namanya takbiratul ihram. Imam sedang rukuk baru rukuk. Imam sedang ikut tapi takbir dulu daripada mengawali sholat dengan takbiratul ihram. Itu lebih afdal Pak. Karena terus saya katakan begitu. Pas dia datang tanpa takbiratul ihram, langsung ikutinya dengan sujud atau dulu antara dua sujud langsung dengan takbir, itulah takbirnya. Boleh, tetapi lebih baik takbiratul ihram dulu karena itu awal sholat, baru mengikuti imam. Baik. Kemudian ketika sujud terakhir itu imam kita terlambat yang kita masuk. Imam kalau sujud terakhir duduk tawarruk, duduk di lantai. Karena di lantai bukan. Jadi kalau kita yang masuk karena mau berdiri lagi, tidak usah duduk tawarruk, maka boleh duduk iftiros. Kenapa? Supaya tidak menyulitkan ketika berdiri lagi. Paham apa maksudnya? Jadi kalau imam duduk tawarruk karena dia mau selesai sholat, nah kita yang masuk tidak usah duduk tawarruk, tidak usah duduk di lantai, tetap duduk iftiros di atas kaki. Kenapa? Karena kita mau melanjutkan sholat yang tinggal rakaat. Tidak menyulitkan. Jangan semua imam itu diikut. Imam batu ikut pula kita batu. Bukan begitu. Ada hal-hal yang penting diperhatikan. Nah, di situ. Apalagi karena itu sholat berjamaah sangat penting. Nah, saya sangat penting juga perlu kita lihat apa? Kalau sholat berjamaah dua orang, laki-laki di kanan, perempuan di kiri, kan gitu ya? Itu kalau dua orang, dia di sini, satu di samping.
Tapi kalau dia banyak, coba lihat kalau kita berimam, kalau banyak, kalau dua orang sini satu sini satu. Nah, tapi kalau dia sudah lebih daripada satu, apanya satu waktunya, pasti di belakang imam. Ya kan? Karena sudah lebih dari satu di belakang imam. Artinya apa? Kalau sudah penuh saf pertama, itu sudah dianggap sempurna, maka yang masbuk mengambil safnya bukan di kiri kanan, tapi menentangi imam. Itu. Karena kalau sudah penuh ini, menentangi lagi seperti yang tadi itu. Kalau dia dua orang, satu di kanan, dua orang. Tapi kalau sudah lebih dari orang, dia pas di belakang. Makin pula lah selanjutnya. Menambah kedua. Begitu selanjutnya terus. Tetap dia yang masuk itu mengambil posisi menentangi. Maka setiap pintu ada dua. Yang di sini ke sini nanti seimbang terus. Jadi kanan kiri itu adalah kalau dia dua orang itu yang paling utama. Ya kalaupun boleh, tapi afdol seperti itu. Ayat-ayat. Nah, itu di sini. Jangan pula nanti misalnya penuh di sini. Ambil kanan di situ sendirian di pintu. Ngapain di situ? Kan di sini lah di tengah. Kenapa? Biar nanti orang lain menyeimbanginya. Gitu. Ya Bapak Ibu ya. Gitu. Kemudian walaupun perlu berjamaah, tapi makruh hukumnya berlari-lari. Ya, kita mau sholat berjamaah tidak boleh berlari-lari, biasa saja, yang cepat tidak boleh berlari-lari. Kenapa? Karena ketika nanti dia mengejar sholat berjamaah ke masjid misalnya, dia berlari-lari dapat rakaatnya tapi hilang kehusukan, terus-terusan kan? Terus-terusan kan? Nah jadi tidak. Biasanya Pak Islam itu seperti itu. Islam itu indah. Islam itu bagus. Nah, di situ dia. Maka itu aturan-aturan yang perlu diperhatikan ketika sholat berjamaah. Yang kemudian, sholat yang berkualitas adalah sholat di rumah Allah. Sholat di rumah Allah menambah nilai. Innama yaqulu masajid Allah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah, dan dirikanlah salat. Siapa yang di situ? Orang yang memakmurkan rumah Allah. Ada orang yang mendirikan salat. Ini apa? Sebat apapun rumah kita, tempat kita, tetap lebih mulia salat di rumah Allah. Belum salat sudah dapat apa? Siapa yang berangkat ke rumah Allah, setiap langkah mendapat kebaikan. Satu langkah mengangkat derajatnya, satu langkah menggugurkan dosa. Begitu Allah senangnya kalau kita sholat di rumah Allah. Satu langkah mengangkat derajatnya atau menggugurkan dosanya, satu langkah mengangkat derajatnya. Kemudian kalau kita sholat di sini, apa yang kita dapatkan adalah sholat berjamaah. Yang kedua, pahala memakmurkan rumah Allah. Pahala memakmurkan. Kalau kita sholat di musola ini, berjamaah kita atau tidak jamaah di sini kita sholat, dapat pahala memakmurkan rumah Allah. Sebagai tanggung jawab kita. Yang ketiga, apa yang kita dapatkan? Pahala silaturahim. Kalau kita sholat di masjid, dapat pahala silaturahim. Silaturahim yang paling baik, paling strategis adalah di rumah Allah. Kenapa? Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak ada bedanya kita di sini, Pak. Maka Rasulullah dulu hijrah ke Madinah, apa yang dibangunnya duluan? Masjid. Masjid Kuba, Masjid Nabawi, bukan sekedar ia untuk tempat ibadah, tapi apa? Membangun silaturahim antara orang Makkah dengan orang Madinah, kaum Ansor. Sehingga Rasulullah membangun silaturahim, itulah dasar Rasul membangun sektor-sektor pembangunan. Maka dikatakan Rasulullah hijrah ke Madinah adalah awal kebangkitan umat Islam. Kenapa? Rasul membangun ekonomi dengan dasar silaturahim,
terus membangun negara, membangun masyarakat, membangun agama yang paling utama dengan dasar silaturahim. Kita berbeda pula gara-gara politik urusan silaturahim. Kan? Gara-gara ekonomi, kenapa pusat ini tidak dengan silaturahim? Maka dengan sholat berjamaah di masjid dapatlah pahala silaturahim. Seorang warga boleh berselisih, Pak. Jadi datang ke masjid bukan sekedar ibadah, ada tegur sapa. Maka Rasul ketika dia salat selesai, maka dia balik badannya kadang 180 derajat, kadang 90 derajat sebelah kanan. Apa itu? Salah satu tujuan Rasul memperhatikan siapa yang biasa datang sholat tidak sholat. Rasul tanya, di mana si anu? Sakit Rasulullah, nanti pulang sholat Rasul pergi melihatnya. Itulah hebatnya Rasul. Termasuklah yang ditanya si Sa'labah, mana Sa'labah? Kata Rasul, Sa'labah sekarang Rasul tidak datang lagi sholat. Kenapa? Sudah jauh dia sekarang. Ditanya bagaimana keadaan. Di situlah pentingnya silaturahim. Karena kalau makmur masjid itu menunjukkan masyarakat itu kuat silaturahim. Yang keempat, apa keutamaan sholat di rumah Allah? Dapat pahala dakwah. Kenapa? Karena dengan sholat berjamaah dengan makmurnya rumah Allah ini dakwah di masyarakat yang paling utama salah satu sholat berjamaah di masjid, di musola kalau di musola. Dakwah. Maka bisa dikatakan kalau ingin melihat masyarakat itu kuat beriman atau mereka kuat beragama, maka perhatikan bagaimana mereka memakmurkan rumah Allah. Kalau di situ mereka banyak sholat berjamaah, boleh dikatakan masyarakat itu kuat persatuannya, kuat agama. Tapi kalau tidak peduli lagi sholat berjamaah, menandakan masyarakat sudah mulai jauh dari agama. Tapi kalau di sini alhamdulillah biasa-biasa lah Pak ya. Ke depannya, maka kita perlu menjaga generasi muda kita ini, karena anak kita ini, bagaimanapun mereka ini tetap di sini. Kenapa? Sebagai mewariskan apa yang kita lakukan dan mereka ke depan besok yang akan mengisi ini. Ini pandai kita bagaimana cara. Di situ dia. Maka itulah kalau kita sholat di rumah Allah berkualitas, ada hikmah yang kita dapatkan. Yang keempat, sholat yang berkualitas adalah sholat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khusyu'un. Sungguh sangat beruntung orang beriman siapa mereka yang khusyuk dalam sholat. Khusyuk terbagi tiga. Satu, al-khusyuk qabla al-fi'li, khusyuk sebelum sholat. Artinya apa? Khusyuk sebelum sholat, mempersiapkan diri sebelum sholat. Termasuk apa yang dipersiapkan sebelum sholat? Termasuklah yaitu syarat sholat, menutup aurat, memperhatikan pakaian, memperhatikan wudu, memperhatikan waktu. Disiapkan kenapa? Sebelum sholat sudah ada kesiapan bagaimana supaya khusyuk sholat. Berarti kan kalau tidak ada persiapan yang matang, sulit ya. Jadi al-khusyuk qabla al-fi'li itu persiapan sebelum sholat, itu bagian daripada kekhusyukan. Bagaimana wudunya, toharohnya, berpakaiannya, waktunya, di mana tempat sholatnya. Itu namanya khusyuk sebelum melakukan sholat, persiapan. Ya. Kita lihat kalau ulama itu mau sholat mempersiapkan diri, dia siapkan dirinya. Kenapa? Ini menghadap Allah. Maka dia menghadap Allah lebih daripada persiapan menghadap yang lain. Kenapa? Karena Allah adalah segala-galanya. Wujuhidatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kamu, pakaian kamu kalau kamu mau ke masjid. Artinya apa? Kalau mau sholat. Ya. Ibu sah sholatnya menutup aurat dengan telepon, tidak pakai baju, tapi tidak beradab namanya, tidak berakhlak namanya. Iya.
Tidak berakhlak namanya, dia siap namanya itu. Ditutup aurat cuma pakai telepon. Sah menutup aurat tapi tidak beradab, tidak sopan. Ibu kalau ke kantor wali kota kemana-mana persiapan matang, tiba menghadap Allah. Laki-laki pun kalau sholat boleh pakai celana jojo tapi tidak sopan. Bagaimana celana jojo? Cukup dari pusat ke lutut. Pakai kaos obrol tapi tidak sopan. Kenapa? Nilai suatu sholat, nilai suatu ibadah adalah di akhlaknya. Kepantasan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi kesiapan kita menghadap Allah itu sudah nampak bagian daripada kehusukan. Coba bayangkan, kita pergi kantor wali kota. Tidak bisa itu melipat-lipat kaki, Pak. Pasti katakannya itu turunkan apa celana ini. Kenapa tidak sopan? Dan situ dia diperhatikan, apalagi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-usul kepada Nabi itu persiapan sebelum sholat itu disiapkan. Itu tandanya berusaha supaya kita sholat itu. Yang kedua, al-usuk inal fitri, usuk ketika sholat. Al-usuk ketika sholat. Apa usuk ketika sholat? Salah satu apa? Sabar menguasai waktu. Tidak boleh berburu. Tidak pandang sedikit imam itu dah ngomel dari belakang. Ada biasa. Sabar. Sholat sendiri sabar menguasai waktu. Keadaannya kalau begini agak panjang ayatnya, kalau gini pendek ayatnya. Belajar, jangan monoton begitu terus. Selalu buru-buru. Sabar itu milik sabar. Kemudian usul ketika sholat kata Rasul pandangan ke tempat sujud. Jangan lihat pandangan. Karena pandangan kita kemana-mana. Makanya makruh menutup mata di waktu sholat kalau tidak ada yang harus membuat kita menutup mata. Makanya ibu kalau pakaian jangan terlalu menolok. Kenapa? Karena itu bisa menusuk-nusuknya orang. Allahu Akbar. Dilihatnya telepon itu mantap kali telepon. Modelnya itu berapa? Presiden. Maka biasa-biasa aja. Sekarang makin maju apa makin merusak ibadah. Coba lihat sekarang. Makin bagus telepon, makin goyang apa pikiran orang. Hati pun begitu sekarang. Apa? Sibuk selfie. Atau waktu selfie, sibuk ke situ Pak. Banyak sekali berusak. Kalau dikendalikan itu. Ya, Bet. Kita tidak apa? Apa ke tempat sujud? Pandangan ke tempat sujud. Itu apa itu tujuannya? Itu untuk membuat kita lebih fokus. Kemudian intinya apa? Hadirnya hati dalam sholat. Makanya dulu bacaan sholat itu tidak berubah. Tidak berubah. Pagi itu juga bertidak cuma sekian apa yang beda 8 tahun 5 baik. Artinya apa? Supaya paham kita apa yang kita baca. Itu lebih kurang. Dulu baca terus. Paling tidak partinya. Itu paham kita apa isinya. Yang kedua tahayat yang berulang. Ya tahayat. Kemudian doa. Rabbi ghfirli warhamni wajabuni warhamni warzuqni wahdini wa'afini. Itu doa kebutuhan dunia. Ketika membaca itu hadir hati kita, itu sudah bagian dari kehusukan. Cobalah beberapa puluh tahun kita sholat, bagaimana isi Fatihahnya terasa enggak di hati kita? Kenapa ketika kita baca seperti itu hadir hati kita memahaminya, maka itu akan membuat khusyuk. Maka itu tidak perlu berubah. Itu penting dalam sholat itu. Maka kita khusyuk ketika sholat. Maka yang kemudian al-khusyuk ba'dal fikri, khusyuk sesudah sholat. Dicek tandanya khusyuk, tenang tak sesudah sholat. Tandanya khusyuk dicek lagi. Bukan khusyuk ketika sholat saja. Tandanya khusyuk sholat itu salah satu memberikan ketenangan jiwa. Alladzina amanu
orang-orang yang beriman itu watatma'innu qulubuhum bizikrillah, sangatlah tenang hati mereka karena selalu berzikir mengingat Allah. Zikir yang paling utama apa? Sholat. As-sholatu bizikri. Sholat itu adalah berzikir mengingatku. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada dengan sholat tenang hati mereka. Seharusnya kalau sudah sholat khusyuk dicek, hati kita semakin tenang. Itu. Tapi kalau belum, berarti ada dua masalahnya. Satu, kurang khusyuk. Yang kedua, dia sholat sekedar melepaskan kewajiban. Belum lagi ikhlas, kurang ikhlas. Khusyuk. Apalagi cek kalau sudah sholat itu tandanya khusyuk. Sholat itu tujuannya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tandanya khusyuk berkurang maksiatnya, membuat dia semakin banyak istighfar. Itu khusyuk, semakin sadar dia kesalahannya. Itu tandanya khusyuk berkualitas sholatnya. Ada perasaan kita, aku udah sholat kok masih begini. Itu berarti khusyuknya itu sudah mulai terasa untuk merubah kebiasaan kita. Tapi kalau sholat jalan terus, maksiat tidak merubah-ubah, berarti kualitas belum didapatkan. Betul. Ya, ya. Jadi orang sholat itu semakin banyak dapat hidayah, semakin sadar dia semakin banyak perubahan. Itu tanda apa? Perubahan sholatnya sudah semakin berkualitas. Dari mananya? Dari khusyuknya. Karena sholat adalah cara Allah mendidik kepribadian kita. Tandanya khusyuk sholat yang paling penting, dia tidak mau tinggal sholatnya. Tidak mau tinggal itu. Kalau sudah khusyuk, tidak mau bolong-bolong sholatnya itu. Maka di situ walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, beruntunglah mereka beriman, yaitu mereka yang memelihara sholatnya. Termasuk tidak, kalau sudah khusyuk bahkan dia menarik ibadah yang lain. Kalau sholatnya khusyuk, membuat dia bersedekah, membuat dia puasa, membuat dia ibadah. Kenapa? Karena sholat yang khusyuk yang berkualitas itu akan menarik ibadah yang lain dan tidak akan tinggal sholat yang wajib. Kalau ada orang mudah meninggalkan sholat, itu tandanya sholatnya belum berkualitas. Itulah pentingnya sholat yang berkualitas itu. Maka kalau kita sholat berkualitas, insya Allah nilai balasannya lebih besar dan juga pengaruhnya akan kita rasakan kenikmatan sholat itu. Amin ya Rabbal. Nah, itulah antara lain itu tandanya sholat yang